Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 15 bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah Kuasa Kebangkitan Kristus. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab 1 Korintus 15, lalu kitab Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Lalu kitab Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Lalu kitab Kolose 2 ayat 12. Lalu kitab 2 Timotius 1 ayat 12 dan kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ke 17 sebagai ayat hafalannya. Terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia, kamu masih berada dalam dosamu. Para pemirsa, ditegaskan bahwa kebangkitan Kristus merupakan pusat iman Kristen dan dasar pengharapan keselamatan manusia sepanjang zaman. Paulus menghadapi orang Korintus yang meragukan kebangkitan karena mereka menilai kematian secara manusiawi, yaitu tubuh hancur dan akhirnya menjadi debu. Keraguan tersebut menunjukkan bahwa kebangkitan memang sulit dipahami jika hanya menggunakan logika dan pengalaman manusia yang terbatas. Namun, iman Kristen tidak berdiri atas kemampuan manusia memahami semuanya, melainkan atas tindakan Allah yang nyata dalam sejarah dan kesaksian kitab suci. Karena itu, kebangkitan Kristus harus dipahami sebagai kebenaran yang menentukan seluruh makna iman dan kehidupan orang percaya setiap hari ini. Bapak Paulus menjelaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan Injil menjadi sia-sia dan iman orang percaya tidak memiliki dasar yang kokoh. Lebih serius lagi, jika Kristus tetap berada dalam kematian, manusia masih berada di bawah kuasa dosa dan tidak memiliki kepastian pengampunan serta keselamatan. Salib tanpa kebangkitan tidak dapat dipisahkan dari kemenangan Allah atas dosa dan kematian yang menjadi musuh. Kebangkitan membuktikan bahwa pengorbanan Kristus diterima dan kuasa dosa telah dikalahkan sepenuhnya oleh Allah. Jadi, kebangkitan bukan sekadar peristiwa setelah Jumat Agung, tetapi bukti bahwa keselamatan sungguh tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dengan iman. Saudara, kebangkitan Kristus juga menegaskan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan dan bahwa perkataannya dapat dipercaya sepenuhnya oleh umatnya. Setelah bangkit, Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya merupakan penggenapan kitab suci yang telah dinubuatkan dengan jelas. Para murid kemudian menerima tugas untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua bangsa di seluruh dunia. Artinya, berita kebangkitan tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan pribadi, tetapi harus menjadi kesaksian yang mengubah kehidupan
dan mendorong pelayanan nyata kepada sesama. Gereja memperoleh keberanian untuk bersaksi karena Kristus yang mati telah bangkit dan hidup selamanya dengan kuasa. Pemirsa, kuasa kebangkitan Kristus juga memberi makna baru terhadap kematian yang dialami orang percaya yang berharap kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang mati dalam Kristus tidak berada dalam keadaan tanpa harapan. Sebab Allah sanggup membangkitkan mereka pada waktu yang telah ditentukan menurut janjinya. Pengharapan ini membuat orang Kristen tidak perlu berduka seperti orang yang sama sekali tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Ketika Kristus datang kembali, orang-orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan dan bersama umat yang masih hidup menyambut Tuhan. Karena itu, kebangkitan memberikan penghiburan, keteguhan, dan pengharapan ketika manusia menghadapi kehilangan, perpisahan, dan kematian nyata. Bapak, Ibu, kebangkitan Kristus juga mengubah cara orang percaya menjalani kehidupan sekarang. Bukan hanya cara mereka memandang kehidupan. Setelah kematian, jika Kristus telah menang atas maut, maka orang percaya dipanggil meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru yang tunduk kepada kehendak Allah. Kuasa kebangkitan memberi kekuatan untuk melawan dosa, bertahan dalam penderitaan, dan tetap setia ketika keadaan tidak mudah bagi kehidupan setiap hari. Iman kepada kebangkitan berarti percaya bahwa Allah mampu melakukan sesuatu yang melampaui keterbatasan manusia. Karena itu, kehidupan Kristen seharusnya mencerminkan harapan, keberanian, kesetiaan, dan kemenangan yang berasal dari Kristus dalam setiap keadaan hidup sehari-hari. Saudara, akhirnya kebangkitan Kristus mengarahkan pandangan orang percaya kepada kedatangannya kembali dan pemulihan sempurna yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Kristus bukan hanya pernah bangkit, tetapi telah naik ke surga dan akan datang untuk membawa umatnya pulang kepadanya. Janji tersebut membuat penderitaan, kematian, dan berbagai ketidakpastian dunia sekarang tidak menjadi akhir dari cerita manusia untuk selamanya. Pengharapan kebangkitan menolong kita tetap teguh, sebab masa depan orang percaya berada di tangan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Karena Kristus telah bangkit, kita dapat hidup dengan iman hari ini dan menantikan kemenangan kekal bersamanya sampai selama-lamanya kelak. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.